مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini kita masih dapat diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa lebih baik lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang akan kami sampaikan adalah berbicara tentang keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ramadan bisa kita bilang Syahrul Mubarakah, atau banyak yang bilang Syahrul Quran, atau ada pula yang bilang Syahrul Qiyam, dan banyak sekali keistimewaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, Ramadan istimewa karena disebut bulan Syahrul Siyam, yaitu bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang merasa punya keimanan kepada Allah, dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Namun ketika sebelum kita dipanggil Allah, lebih dulu memanggil orang-orang terlebih dahulu yang disebut orang yang beriman kepada Allah. Ketika yang dahulu telah diperintahkan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk berpuasa kepada Allah. Tujuannya adalah la'allakum tatakun. Puasa ini membentuk daripada jiwa kita menjadi la'allakum tatakun si Allah Subhanahu wa taala. Lalu istiqomah yang dapat kita petik adalah dalam menghadapi daripada berbicara la'allakum tatakun. Orang bertakwa disebut orang yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan. Namun sebelum kita membahas tentang ketakwaan kepada Allah, ada beberapa ciri disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan hudalin nas, untuk petunjuk untuk manusia. Kemudian di dalamnya adalah lil muttaqin, dan ditunjukkan Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa adalah percaya kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak disebut gaib. Kenapa? Masih ada panca indera kita yang bisa merasakan, bahkan hati kita dapat merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada kita, Anna abduka abdin, aku bagaimana prasangka hambaku. Berarti Allah dapat kita rasakan. Sesuatu yang dapat dirasakan oleh kita tidak termasuk perihal yang gaib di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut gaib di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah yaitu hari kiamat. Kemudian ketika Allah bocorkan sesuatu rahasia, nikmat daripada surga, kemudian siksa daripada neraka, Allah bocorkan kolilan, sedikit. Ilmu kita, pengetahuan kita begitu banyak. Di sana kemari kita belajar, tapi kolilan Allah berikan. Kita bangun tidur, kemudian disunahkan orang bangun tidur terlebih dahulu adalah duduk. Setelah duduk disunahkan, kemudian menghilangkan rasa ngantuknya. Setelah duduk dan menghilangkan rasa ngantuknya, lalu yang ketiga barulah membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Nah ini kalau kita istiqomahkan. Yang kedua, istiqomah ketika kita berangkat dalam menempuh ilmu belajar. Ingat, ilmu itu adalah sesuatu yang suci dan istimewa. Jadi ketika kita berangkat untuk menuntut ilmu, maka jaga
dan upayakan kita berangkat dari rumah sudah mempunyai wudu. Artinya keberangkatan kita dari rumah sampai ke tempat pendidikan ini, sampai di sini, ingat langkah kita dari rumah sudah dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduk kita di sini, belajar kita dan lain sebagainya, ketika kita suci, insya Allah lebih diberikan keindahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah suci, zat yang maha suci, dan Allah akan terima yang suci-suci saja. Jadi istiqomah itu kalau bahasa kita continue, mengerjakan sesuatu yang selalu dikerjakan berulang-ulang. Continue. Artinya apa? Ketika Qiyamul Lail bulan Ramadan ini kita sudah laksanakan, kemudian pembacaan Quran telah kita laksanakan, maka istiqomah akan menjadikan melahirkan kita setelah Ramadan ini selesai. Insya Allah di bulan Syawal pun kita dapat melaksanakan istiqomah. Qiyamul Lail, tahajud, baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga agar apa? Ingat satu fadilah, tanda ciri orang yang diterima perkara amal ibadah di bulan puasa, bagaimana ketika dia setelah bulan puasa atau di bulan Syawal dilihat, ataukah ibadahnya masih lanjut atau lebih maju, ataukah mundur. Ketika mundur, maka perkara-perkara yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan bisa jadi masih abu-abu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, bil khusus untuk pribadi dan umumnya kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم